Menghormati orang tua. Orang tuamu supaya lanjut usia. Shalom. Kalian tentu sering mendengar nasihat bahwa kalian harus menghormati orang tua. Nasihat tersebut bukan sekedar tata krama atau ajaran turun-temurun. Nasihat itu ternyata merupakan perintah Allah sendiri. Kita dapat menemukan perintah tersebut dalam kitab Keluaran 20 ayat 12 yang berbunyi begini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Awal ceritanya begini. Musa adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari penindasan di negeri Mesir, lalu membawa mereka berjalan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Sesampai di daerah Sinai, Musa diperintahkan Tuhan untuk naik ke Gunung Horeb, berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menuliskan 10 perintahnya dengan jarinya sendiri pada 2 loh batu. Kalian dapat membaca 10 perintah tersebut dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Secara ringkas, isi 10 perintah tersebut adalah demikian. 1. Jangan ada Allah lain. 2. Jangan membuat dan menyembah patung. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskan hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta. 10. Jangan mengingini milik sesamamu. Jika kita perhatikan lebih teliti, perintah pertama sampai keempat ternyata mengatur hubungan kasih kita dengan Allah secara langsung. Sedangkan perintah kelima hingga ke-10 menyangkut hubungan kasih kita kepada sesama kita. Nah, menyangkut perintah mengenai mengasihi sesama, perintah menghormati ayah ibu merupakan perintah teratas. Hal itu berarti bahwa kalau kita tidak menghormati ayah ibu, kita belum bisa disebut telah mengasihi sesama, meskipun perintah ke-6 sampai ke-10 sudah kita lakukan. Coba kalian pikirkan, apa saja peran orang tua bagi kalian sebagai seorang anak? Banyak sekali. Tuhan membentuk kamu ketika berada di dalam kandungan ibu. Selama kurang lebih 9 bulan, kalian di dalamnya dan selalu dibawa kemanapun ibumu melangkah. Ibu tidak pernah mengeluh karenanya. Bahkan semakin besar kandungannya, semakin bahagia. Karena sebentar lagi akan memiliki seorang anak. Ayah ibumu berusaha menjaga kesehatanmu dan berdoa agar kamu lahir dengan lancar dan dalam keadaan sehat. Ibu melahirkanmu dengan perjuangan dan kesakitan loh. Namun, kemudian semua kesakitan terasa lenyap seketika saat kamu lahir. Semua bergembira atas kelahiranmu. Ayah dan ibumu merawat kamu juga dengan sangat hati-hati sekali saat kamu masih bayi. Kadang mereka sangat cemas ketika kamu menangis terus, karena khawatir kalau kamu sakit. Setiap hari, ayah dan ibu menjadi kurang istirahat demi menjagamu. Namun tidak dirasa. Begitu juga ayah dan ibumu kadang ada rasa cemas ketika melatih kamu belajar berdiri, berjalan, dan berlari. Mereka takut kamu jatuh dan terluka. Akan tetapi, betapa bahagianya ketika kamu sudah dapat melakukannya. Tidak terukur betapa besarnya kasih orang tua kalian.
namun mereka tidak meminta balasan dari kalian. Orang tua adalah wakil Tuhan ketika menciptakan kamu berada di kandungan, waktu melahirkanmu, untuk membesarkanmu dan mendidikmu. Bila harus dituliskan, tidak cukup kertas dan tinta di dunia ini untuk menuliskan semua kisah kehidupan orang tua dalam membesarkanmu. Luar biasa besar dan beratnya bukan tugas orang tua kita? Itulah sebabnya perintah menghormati orang tua merupakan perintah utama dalam hubungan kasih kita terhadap sesama manusia. Bila kita tidak menghormati orang tua kita, berarti kita tidak menghormati Tuhan. Ayo kalian ingat akan kisah Yesus Kristus ketika masih kanak-kanak atau remaja. Yesus Kristus sebenarnya Allah sendiri yang datang ke dunia untuk menjadi manusia melalui rahim Ibu Maria. Namun, Yesus menghormati Ibu Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya yang telah melahirkannya dan membesarkannya. Suatu hari ketika berumur 12 tahun, ia diajak pergi dari Nazaret ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bagi umat Israel. Ketika selesai perayaan tersebut, Ibu Maria dan Bapak Yusuf pulang. Mereka berpikir Yesus bersama teman-temannya pulang juga. Ternyata Yesus tidak ada di antara teman-temannya yang pulang ke Nazaret. Dengan cemas, Ibu Maria dan Bapak Yusuf kembali ke Yerusalem. Yesus ditemukan di bait Allah sedang bercakap-cakap dengan para pemimpin agama. Orang-orang heran akan pengetahuannya tentang kitab suci. Padahal waktu itu ia dianggap sebagai anak dari kampung Nazaret. Kalau kalian tentu tidak heran, bukan? Ya karena kalian sudah tahu bahwa sebenarnya Yesus itu adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Nah, ketika Ibu Maria dan Bapak Yusuf menemukannya, mereka tercengang dan mengajaknya pulang. Nah, Yesus sebenarnya benar, dia berada di bait Allah yang dia sebut sebagai rumah Bapaknya. Namun, ia menurut dan mau diajak pulang Ibu Maria dan Bapak Yusuf yang menjadi orang tuanya selama di dunia ini, sambil menunggu waktunya untuk melakukan tugasnya datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia termasuk kita. Nah, kalau Yesus yang adalah Tuhan saja sangat menghormati dan mengasihi orang tuanya secara jasmani, apalagi kita yang benar-benar anak dari ayah ibu kita, tentu wajib menghormati dan mengasihi orang tua kita, bukan? Bagaimana menghormati orang tua? Kalian tentu sudah tahu jawabannya. Antara lain patuh akan perintahnya, membantu pekerjaan di rumah, menjaga perkataan dan perbuatan kita agar tidak membuat malu orang tua, dan sebagainya. Nah, lakukanlah itu. Kalau kita melakukannya dengan senang hati, artinya kita bukan saja sudah menghormati dan mengasihi orang tua kita, melainkan menghormati dan mengasihi Tuhan juga. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.